Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan, kelas 12 UPW SMK Ar-Rahman. Semoga kita semua dilindungi dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari segala macam penyakit dan virus yang sekarang sedang menyerang dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah 2 minggu, kurang lebihnya 2 minggu kalian fokus mengerjakan laporan prakerin, dan seminggu berikutnya untuk ujian laporan prakerin. Dan daring kemarin sempat di off kan, karena memang untuk fokus kalian mengerjakan laporan prakerin. Jadi untuk itu hari ini adalah hari pertama kalian atau pertemuan pertama kalian untuk mengikuti pelajaran MAIS bersama Ustazah. Oke ya, langsung saja. Karena kemarin pada waktu kelas 11 kalian sudah belajar MAIS, jadi tentunya kalian pasti masih ingat ya MAIS itu apa aja. Sekedar mengingatkan, kepanjangan dari MAIS kemarin ada apa saja? MAIS, M-nya adalah meeting, I-nya adalah insentif, C-nya conference, dan E-nya adalah exhibition. Itu ya. Tentunya sudah tahu semua ya perbedaan antara masing-masing komponen dari MAIS itu. Langsung saja di bab yang pertama ini Ustazah berikan ya untuk kalian. Nah, sebentar. Ini untuk yang pertemuan pertama. Oke, kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi kali ini adalah melakukan pemeriksaan lokasi pameran. Nah, kemudian menganalisis lokasi pameran. Jadi itu yang harus kalian miliki ya, semuanya berkaitan dengan exhibition atau pameran. Oke, next ya. Nah, lokasi pameran atau yang biasa kita sebut venue adalah tempat atau lokasi diselenggaranya sebuah event. Ini berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nah, kalau secara bahasa yang lain kita dapat artikan bahwa lokasi pameran atau venue bisa diartikan dengan tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan MAIS. Bisa pameran, konvensi, seminar, launching album atau launching buku atau sebagainya, hiburan dan kompetisi olahraga. Itu ya. Jadi venue itu tempat diselenggarakannya kegiatan MAIS. Berbagai macam, semuanya include di situ. Nah, ini contoh pameran indoor yang dilakukan untuk kegiatan expo. Nah, expo ini macam-macam. Ada expo buku, ada expo kampus. Jadi itu tergantung yang mau bikin hajatan atau bikin acara itu apa yang ingin dipamerkan. Nah, kalau indoor berarti di dalam ruangan ya, bisa menyewa hall, bisa menyewa ballroom, bisa menyewa mall untuk pameran indoor. Kemudian ini kalau pameran outdoor contohnya ya di luar ruangan berarti ya. Kalau di luar ruangan ini biasanya kalau di sini contohnya pameran lukisan. Bazar-bazar itu juga boleh ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi. Ini sangat penting sekali karena nanti berkaitan dengan kelancaran dan kemajuan suatu kegiatan yang akan kalian organisir ya. Yang pertama harus mudah dicapai dari bandara dan ke bandara. Jadi aksesnya harus mudah, nggak perlu naik gunung turun gunung, nggak perlu melewati jalan berkelok-kelok yang harus berpuluh-puluh kilometer gitu ya. Jadi biasanya dia ada di pusat kota.
Nah, berdekatan dengan hotel-hotel tempat peserta atau delegasi menginap. Jadi nanti supaya tidak ada keterlambatan dari delegasi ataupun peserta MICE itu sendiri. Kemudian dekat dengan kantor atau pemerintah, itu pasti karena juga terkait izin untuk mendirikan atau melakukan kegiatan MICE itu harus ada izinnya terlebih dahulu dan diketahui bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan kegiatan MICE. Nah, kemudian tidak jauh dari pusat perbelanjaan atau shopping center. Jadi ada kalanya delegasi atau peserta MICE itu pengen beli oleh-oleh atau beli souvenir. Jadi harus ada di dekat pusat perbelanjaan dan juga supaya mereka mudah untuk menjangkau menjangkau kebutuhan yang akan mereka beli gitu ya. Terus kemudian harus bebas dari kemacetan lalu lintas. Karena kalau macet ya tahu sendiri, sudah nantinya resiko terlambat, terus kemudian juga capek di jalan gitu. Jadi kan semua jadi waste time banget gitu. Oke. Itu yang harus diperhatikan untuk memilih lokasi. Kemudian fasilitas yang bisa menambah daya tarik peserta pameran. Biasanya ada teater gitu ya. Jadi ada layar maupun televisi, terus dilengkapi dengan sound system gitu untuk karaoke itu bisa saja. Terus auditorium, semacam aula itu ya. Kemudian pekan raya, stadion dan juga gedung pameran. Ada mungkin dilengkapi dengan sepak bola, balap motor, pacuan kuda, tenis, terus mungkin juga golf gitu untuk menyalurkan hobi-hobi mereka. Jadi kalau misalkan kita bisa atau sanggup menyediakan fasilitas yang lebih, itu akan menunjang atau menambah daya tarik lagi sehingga lebih banyak peminat. Karena kalau untuk melakukan kegiatan MICE itu kan biasanya kalangan menengah ke atas ya, itu biasanya bisnismen. Jadi kita harus tahu mangsa pasar kita itu seperti apa. Itu ya, untuk memikat mereka supaya kita misalkan punya bisnis IO, jadi kita laris manis gitu ya. Nah, untuk perencanaan lokasi ada 3 faktor penting yang harus kalian pahami, yaitu ada fisik bangunan, perangkat keras dan perangkat lunak. Maksudnya di sini apa? Fisik bangunan sudah jelas ya. Jadi bangunannya harus bagus. Setidaknya bangunannya itu lengkap fasilitasnya. Terus kemudian luas. Nah, itu jadi menambah daya tarik tersendiri. Kemudian perangkat keras itu ya termasuk mungkin dekorasi, terus kemudian sound systemnya dan kelengkapan-kelengkapan untuk MICE sendiri yang bagus gitu ya. Terus kalau perangkat lunak itu terkait dengan sumber daya manusianya. Jadi kalau misalkan perlu translator untuk bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa asing lainnya, itu kalau misalkan kalian punya dan delegasinya itu membutuhkan, jadi akan menjadi nilai plus sendiri untuk kalian. Jadi punya tenaga profesional yang ahli bahasa. Itu yang disebut perangkat lunak, dan juga sumber daya manusia yang pandai untuk mengorganising semua kebutuhan MICE itu ya. Oke, terus di sini ada macam-macam venue. Jadi venue ada 3 macam. Yang pertama ada residential venue, non-residential venue, dan special venue. Kita lihat seperti apa bedanya. Oke, kalau residential venue itu menyediakan akomodasi plus fasilitas konvensi dan meeting. Maksudnya apa, Ustazah? Venue yang menyediakan akomodasi. Akomodasi itu adalah penginapan. Nah, jadi bisa saja kita nyewa ballroom hotel. Nah, hotel itu kan sekaligus untuk menginap, terus kemudian ballroomnya itu untuk meetingnya atau untuk konvensinya itu ya.
Contohnya di sini ada City Center Hotel, resort dan hotel pinggir kota, hotel bintang 4 atau 5 dan hotel desa yang kecil, resort dan motel-motel yang memang punya aula atau auditorium atau ballroom untuk kegiatan MICE. Nah, ini penampakannya residential venue. Di sini kayaknya ini ada hotel dan resort. Jadi ada hotel, ada untuk tempat makan, terus sekaligus untuk kumpul-kumpulnya itu, untuk kegiatan MICE-nya itu sendiri. Paham ya? Kemudian, non-residential venue itu venue yang hanya menyediakan fasilitas konvensi dan meeting, termasuk pameran, gedung teater, arena-arena mungkin tadi ya, kayak balap, terus pacuan kuda itu dan stadion. Jadi mereka tidak menyediakan akomodasi atau penginapan gitu. Jadi ini didesain untuk dapat mengakomodir orang dalam jumlah besar. Jadi untuk ratusan orang bahkan lebih itu kita sebaiknya memilih yang non-residential venue gitu ya. Jadi ini cocok banget untuk trade show, meeting rooms, tempat istirahat dan pusat bisnis. Gitu. Bagaimana penampakannya? Seperti ini. Biasanya ini untuk rapat anggota dewan, untuk sidang paripurna gitu ya. Jadi kalau ini tanpa akomodasi, dan biasanya ini untuk acara resmi pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Jadi kelihatan banget ini bisa menampung ratusan orang gitu ya. Nah, kemudian kalau special venue itu yang gimana? Itu punya tempat atraksi, punya untuk museum, kebun binatang, tempat olahraga. Nah, ini bisa juga untuk wedding. Jadi untuk acara nikahan itu disebut sebagai special venue ya, karena kita bisa mendekorasi lebih kreatif di situ. Contohnya di sini adalah Opera House Sydney. Nah, ini gambarnya Opera House Sydney. Nah, gini ya. Nah, silahkan kalian cermati, dan sekarang sudah tahu ya bedanya residential venue, non-residential venue, dan special venue. Nah, ini kalau special venue. Nah, contohnya seperti ini, dekorasi untuk dinner di lokasi wedding. Nah, oke. Karena materi hari ini Ustazah rasa cukup, saya tidak akan terlalu memberatkan kalian dengan materi yang banyak, tapi gerambiang semua. Jadi mending materi sedikit demi sedikit namun dapat kalian pahami gitu ya. Selanjutnya ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan secara individu. Ini bagaimana ya tugasnya? Baik, saya jelaskan. Setiap peserta didik memilih tempat lokasi pameran dan penyelenggaraan kegiatan MICE. Buat sebuah laporan hasil analisis meliputi aksesibilitas, ketersediaan tempat parkir, jenis ruangan, ukuran ruangan, kapasitas ruang, pintu masuk, pintu keluar, dan fasilitas. Ini boleh cari di internet, kerjakan dalam file bentuk PDF dan disetorkan melalui WhatsApp atau email juga boleh. Nanti kalau mau tanya email saya boleh. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi kalian ambil satu contoh, misalkan kegiatan MICE yang ingin kalian masukkan di sini apa? Boleh meetingnya, boleh insentifnya, boleh conference, boleh exhibition. Kalau misalkan exhibition itu pameran, misalkan ada exponya di mana, misal di Surabaya itu kan ada JX Expo itu ya. Nah, di situ fasilitasnya apa saja, terus aksesnya karena dia ada di pinggir jalan raya di kota, di tengah-tengah kota, itu jadi gampang untuk diakses. Terus kemudian pintu masuknya ada berapa, pintu keluarnya ada berapa, terus fasilitas yang disediakan di sana apa saja. Fasilitas ya termasuk toilet dan sebagainya gitu ya. Jadi tolong
silahkan cari aja di internet, itu banyak banget. Dan saya rasa setiap orang bisa menemukan berbeda-beda ya, karena kan di daerah di Indonesia itu kan banyak banget kegiatan MAIS yang sudah diselenggarakan. Jadi kalau kalian benar-benar mengerjakan sendiri, tentunya masing-masing individu itu tidak akan sama. Meskipun sama eventnya, tapi bahasanya pasti berbeda gitu ya. Jadi kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Diskusi selama 1 jam ke depan, dan jika ada yang ditanyakan lagi di luar jam pelajaran bisa japri saya untuk supaya tidak mengganggu jam daring yang lain. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham dan semoga ini bermanfaat untuk kalian meskipun tidak hari ini tapi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.